Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali bersua menyapa Anda semua dalam program live interaktif Fatwa TV. Kali ini dengan tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Sufyan Fuad Baswedan LCM hafizahullahu taala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah terhubung pemateri kita pada kesempatan ini live interaktif meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustadzul Fadil Dr. Sufyan Fuad Baswedan LCMA hafizahullah taala yang merupakan ketua merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad di studio Fatwa TV Solo. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali hayakumullah Ustadz bi khair, sakum taibin Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah senang rasanya bisa menemani Ustadz walaupun jarak Jakarta dan Solo Ustaz, namun insya Allah 1 jam ke depan kita bersama-sama istifadah Ustaz, insya Allah merespon pertanyaan dari pemirsa Fatwa TV dan kaum muslimin secara umum. Allahumma yassir. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Live interaktif kita kali ini juga ikut dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, di antaranya Radio Bebas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam. Kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Dai Tengaran dan Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 021 2123 2333. 021 2123 2333. Berikutnya kita akan dengarkan nasihat pembuka dari Al-Ustadz sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk di meja reaksi Fatwa TV. Kepada Al-Ustadz, falyatafadhal mashkura wa ma'jura. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sepatah dua patah kata sebagaimana biasanya kita akan mulai acara live interaktif ini dengan moderator kita yang ganteng yang baru ya, Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, sekitar kurang dari 2 bulan lagi ya tepatnya. Dan tentunya apabila seseorang ini telah menyadari betapa pentingnya, betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan selama bulan Ramadan yang akan datang nanti, seharusnya kita akan bersiap-siap sejak jauh hari. Kita merencanakan bagaimana kita akan manfaatkan hari demi harinya, jam demi jamnya, menit demi menitnya. Ibadah seperti apa yang akan kita lakukan di sela-sela waktu yang kita miliki itu. Dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan semua waktu yang kita miliki sehingga kita mendapatkan apa yang Allah janjikan. Sebagaimana yang disabdakan melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang menunaikan puasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu
Dan siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat di malam hari, yang dikenal dengan istilah salat tarawih ataupun salat tahajud dan salat witir di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hal ini dan hal-hal lain yang Allah janjikan di bulan Ramadan, seperti yang disebutkan dalam hadis yang lainnya, walillahi utaqa minan nar, dan di setiap malam bulan Ramadan Allah membebaskan sejumlah hambanya dari neraka. Bagaimana supaya kita tercatat sebagai salah seorang yang dibebaskan dari neraka? Ini tentunya perlu kita pelajari ilmunya. Oleh karena itu, sedikit di awal acara kita sore hari ini adalah, pertama, ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sekali-kali mengharap kepada selain Allah, karena yang bisa memberikan pahala di akhirat hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun bukan karena Allah berhajat kepada amal ibadah kita. Sama sekali tidak, para pemirsa. Di antara sifat Allah adalah sifatul ghina, maha kaya, maha tidak butuh. Oleh karena itu, kalau kita sudah menyadari bahwasanya amal kita tidak dibutuhkan oleh Allah, maka jangan sekali-kali kita salah dalam meniatkan. Karena amal soleh saja Allah tidak butuh, apalagi amal yang tersusupi oleh riya, oleh sum'ah, oleh bid'ah, dan hal-hal lain yang menodai keabsahan amal tersebut. Oleh karena itu, ikhlaskan niat kita. Yang kedua, pandai-pandailah menghadirkan niat yang baik. Karena niat itu sendiri sudah merupakan ibadah. Salah seorang salaf mengatakan, rubba amalin kabir tusaghiruhun niyyah, wa rubba amalin saghir tukabbiruhun niyyah. Ada kalanya amalan yang besar itu menjadi kecil gara-gara niatnya. Dan juga sebaliknya, amalan yang kecil menjadi besar gara-gara niatnya. Bagaimana kita bisa menghadirkan niat yang baik? Ada sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam As-Sahihain dari dua orang sahabat. Ini adalah diskusi antara dua orang sahabat. Yang pertama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dan yang kedua adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Yang keduanya dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman sebagai dai. Di tengah perjalanan, Mu'adz bertanya kepada Abu Musa, "Ya Abdullah bin Qais," karena nama aslinya adalah Abdullah bin Qais, "Kaifa taqra'ul Qur'an?" Bagaimana sih kebiasaanmu dalam membaca Al-Qur'an? Dijawab oleh Abu Musa al-Asy'ari, "Qa'iman wa qa'idan wa 'ala rahilati wa atafawwaqu tafawwuqan." Ya, aku baca dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam berkendara di atas hewan tungganganku. Alhasil di setiap ada waktu luang aku baca Quran di situ. Masya Allah ya. Dia tidak menyia-nyiakan waktu-waktu yang dimilikinya kecuali dia pakai untuk baca Quran. Dan ini sesuatu yang tidak mudah, para pemirsa. Kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas Abu Musa balik bertanya kepada Mu'adz, "Wa kaifa taqra'u anta ya Mu'adz?" Qal, "Amma ana fa anamu awwal al-lail." Nah, kalau kita perhatikan nih para pemirsa ya, antara pertanyaan dengan jawaban kayaknya nggak nyambung gitu. Ditanya, "Engkau bagaimana sih kebiasaannya baca Quran?" Dijawab sama sahabat Mu'adz, "Kalau saya tidur dulu di awal malam." Loh, ditanya baca Qurannya bagaimana? Jawabannya, saya tidur dulu di awal malam. "Tsumma aqum wa qad qadaitu hadzi minan naum." Kemudian aku bangun setelah jatah tidurku aku penuhi. "Tsumma aqra'u ma kataballahu li." Kemudian barulah aku membaca Al-Quran. Maksudnya dalam salat malamnya. Ataupun di luar salat malam. Intinya setelah dia tidur di malam hari, tentunya tidurnya sahabat tidak sama dengan tidurnya kita ya. Allah mengatakan, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Mereka itu sedikit banget tidurnya di malam hari. Di ayat yang lain, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'." Lambung mereka jauh dari kasur.
Artinya mereka tuh jarang tidur. Ya tidur tapi tidak lama. Intinya setelah dia bangun tidur, barulah dia baca Quran. Terus di mana hebatnya? Kan gitu pertanyaan kita kan. Apa yang spesial dengan jawabannya sahabat Mu'adz ini? Jawabannya adalah pada penutup dari jawaban beliau ini. Fa'ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Akan tetapi aku senantiasa mengharapkan pahala dalam tidurku yang mendahului qiyamul lailku atau mendahului bacaan Qur'anku tadi. Aku mengharapkan pahala di situ. Sebagaimana aku mengharapkan pahala dengan qiyamul lailku itu sendiri. Jadi intinya ayyuhal ikhwah, para pemirsa dan siapapun yang menyimak acara ini, ketika seseorang itu bisa menghadirkan niat-niat yang baik, maka kebiasaan sehari-hari pun akan bernilai ibadah. Coba, siapa yang pernah berpikir bagaimana tidurnya mendatangkan pahala baginya? Enggak ada. Jarang sekali orang pernah berpikir. Padahal kita tidur itu sepertiga dari umur kita. Sepertiga dari umur kita itu habis cuma buat tidur, buat ngorok. Tapi siapa yang pernah berpikir bagaimana supaya tidur saya dapat pahala? Karena tidur itu kalau kita niati cari pahala, kita niati ngamalkan sunnah Nabi, jadi ibadah. Bukankah Nabi SAW pernah kedatangan 3 orang sahabatnya yang bertanya ke istri-istri beliau tentang bagaimana keseharian Rasulullah. Kemudian dijawab oleh istri-istri beliau dan mereka menyimpulkan kok kayaknya biasa-biasa aja Rasulullah ya. Nggak begitu banyak ibadahnya. Faka'annahum taqalluha. Tapi mereka mengatakan ya wajarlah, Nabi kan sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Kalau kita kan belum. Jadi kita harus lebih banyak dari Nabi. Yang satu bilang amma ana fa usalli wala arqud, amma ana fa asumu wala uftir wala atazawwajun nisa. Yang satu bilang saya mau sholat semalam suntuk enggak pakai tidur. Saya mau puasa terus tiap hari enggak pakai jeda, enggak pakai berbuka, dan saya tidak mau kawin, yang satu lagi bilang. Maka apa kata Nabi? Siapa yang mengatakan begitu-begitu? Ya, demi Allah aku adalah orang yang paling alim dan paling takut, paling bertakwa kepada Allah. Pun demikian usolli wa arqud wa asum wa uftir wa atazawwajun nisa. Aku sholat, aku tidur. Aku puasa, aku enggak puasa. Aku juga kawin. Faman raghiba an sunnati. Lihat, beliau namakan kelima hal ini sebagai sunnati, sebagai ajaran beliau. Padahal yang benar-benar ibadah mahdhah dari 5 hal ini cuma 2. Puasa sama sholat. Sisanya apa? Sisanya adalah kebutuhan manusia biasa. Makan, tidur, menikah. Ini sesuatu yang tidak menjadi ibadah secara langsung kecuali kalau ada niat. Oleh karena itu ketika kita menghadirkan niat, kita makan, saya mau mengamalkan sunnah. Kita tidur, saya mau mengamalkan sunnah. Kita nikah, saya mau mengamalkan sunnah. Maka itu semua akan menjadi ibadah. Dan inilah orang yang muwaffaq. Orang yang mendapatkan taufik dari Allah adalah orang yang kebiasaan sehari-harinya bernilai ibadah. Man kanat adatuhu ibadah. Wal mahrum man kanat ibadatuhu adah. Sedangkan orang yang terluput dari berbagai kebaikan itu adalah orang yang sebaliknya. Yang ibadah-ibadahnya malah dinilai sebagai kebiasaan saja. Ya, mungkin itu sebagai nasihat kita, maka pandai-pandailah kita menghadirkan niat yang baik. Mudah-mudahan mulai detik ini, mulai nanti malam tidur kita sudah bernilai ibadah. Amin. Sampai seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Dan sepertinya nasihat ini atau nasihat tentang sebelum Ramadan perlu kajian khusus Ustaz ya. Taib, insyaallah. Barakallahu fikum Ustaz. Kita bikin nanti kajian. Insyaallah taala. Dan Ustaz, satu yang perlu kami tanyakan, tersebar di antara kita atau tersebar di masyarakat, kalau bulan Rajab memiliki keutamaan di antaranya adalah bulan yang mana kita menanam, benar Ustaz? Bulan menanam. Menanam, benar Ustaz. Iya. Allahu alam, kalau istilah itu saya tidak tahu ya dari mana bisa diistilahkan begitu. Memang ada kelebihan pada bulan Rajab, yaitu karena dia adalah salah satu dari bulan haram. Bulan haram. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan dari 12 bulan dalam setahun itu yang tergolong bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu bulan-bulan yang suci. Bulan-bulan yang kita ada beberapa pantangan nggak boleh kita kerjakan di situ. Ya, di antaranya adalah tidak boleh memulai perang di bulan-bulan haram.
Kecuali kalau diserang, membela diri, lain cerita. Tapi menyerang di bulan haram, jangan. Intinya, bulan-bulan yang dikategorikan sebagai bulan haram ini ada 4. 3 bulan ini berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini yang berurutan. Dan yang satu lagi Rajab. Rajab ini terpisah. Nah, sebagai sebuah mungkin sudah menjadi sesuatu yang sama-sama dimaklumi oleh para ulama bahwa bulan yang dikategorikan sebagai bulan haram atau bulan suci itu memiliki keutamaan dari segi waktunya dibandingkan bulan-bulan lain yang biasa saja. Ya. Oleh karena itu secara mungkin istilah saya mungkin defaultnya ya. Jadi sudah settingan awalnya itu ibadah yang kita kerjakan di bulan-bulan seperti bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini memiliki bobot pahalanya berlebih. Masya Allah. Demikian juga dosa-dosa. Kalau kita berbuat dosa maka bobotnya juga lebih karena kita melanggar kesucian bulan ini. Masya Allah. Itu yang valid ya. Adapun fadilah amalan ini, amalan itu, maka tidak ada yang valid. Baik. Bahkan ada sejumlah ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Dihyah Al-Kalbi yang mengkhususkan menulis sebuah kitab khusus isinya hadis-hadis yang palsu, yang batil seputar fadilah bulan Rajab. Ya, ada Tabiinul Ajab, ada Wajab. Itu semua adalah saking maraknya ya hadis yang tersebar tentang fadilah bulan Rajab. Nah, berarti hanya menunjukkan keutamaan bulan Rajab pada keutamaan umum tadi Ustaz ya. 4 bulan haram. Iya, keutamaan bulan haram tadi. Nah, Barakallahu fikum Ustaz. Sebenarnya masih ada yang kami tanyakan berkaitan dengan bulan Rajab Ustaz, tersebar juga di antara kita. Adanya doa Ustaz di bulan Rajab seperti Allahumma barik lana fi Rajabin wa balikna Ramadan. Nah, ini apakah juga benar Ustaz adanya atau bagaimana Ustaz? Adapun berdoa itu tidak ada masalah ya. Selagi kita tidak meyakini adanya fadilah khusus dalam doa yang kita baca tersebut, bahwasanya doa itu adalah disunahkan oleh Nabi. Nah, ketika ada keyakinan yang membarengi, kenapa saya pilih doa ini? Oh, saya meyakini ini adalah sesuatu yang disunahkan oleh Nabi. Nah, tunggu dulu. Pastikan dulu ada hadis yang menjadi pijakan Anda dalam hal ini. Masya Allah. Karena kita tidak boleh mengklaim suatu amalan itu sebagai amalan yang disunahkan ataupun diwajibkan. Demikian juga kita nggak boleh memvonis ini amalan yang hukumnya makruh atau hukumnya malah haram. Kecuali kalau kita punya pijakan dalil. Karena itu adalah hukum syar'i. Kita tahu ya, al-ahkam syariah kan 5. Haram lawannya adalah wajib. Mustahab atau sunnah istilah fikih itu lawannya adalah makruh. Dan yang tengah-tengah yang mubah. Ini semua adalah ahkam syar'iyah. Ketika ada ibadah kita yakini punya fadilah tertentu, maka keyakinan ini harus berdasar pada dalil. Ketika kita hanya sekedar doa saja, saya minta berkah di bulan Rajab, ya bagus, nggak ada masalah. Minta juga berkah di bulan-bulan yang lain. Kita kan ingin diberkahi sepanjang tahun. Gitu. Nggak ada masalah. Nah. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Sepertinya kalau kita bahas lagi akan panjang, tidak akan sempat untuk merespon pertanyaan dari pemirsa kita Ustaz. Jazakallahu khairan. Semoga Allah berikan kita taufik untuk bisa bersungguh-sungguh di bulan Rajab, mempersiapkan menyambut bulan Ramadan, dan semoga Allah pertemukan kita di bulan Ramadan. Ikhwatul iman pemirsa Fadwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda semua untuk bertanya langsung di 021 2123 2333 021 2123 2333. Baik Ustaz, izinkan kita bacakan pertanyaan telah masuk di meja redaksi Fadwa TV. Yang pertama dari Saudara Muhammad Dwi Supriyanto di Jawa Barat Ustaz. Ustaz izin bertanya, bagaimana sikap kita sholat di musola atau masjid yang terdekat, namun sendirian karena tidak ada jamaah lain yang sholat? Apakah lebih baik sholat di rumah berjamaah atau pergi mencari masjid lain yang ramai Ustaz? Kalau sendirian, nggak akan dapat pahala berjamaah otomatis. Iya. Ya, jelas akan lebih baik Anda mencari sholat di masjid lain, bahkan sholat di rumah pun akan lebih baik. Karena yang lebih
ditekankan itu bukan di masjidnya sebetulnya, tapi berjamaahnya itu yang lebih ditekankan. Karena dahulu kalau di masjid itu biasanya akan mendapati jamaah, sehingga seakan-akan dia menjadi sesuatu yang saling berkaitan. Ya. Iya. Tapi ketika kita disuruh milih nih, seperti dalam kasus yang ditanyakan ini, kalau di masjid malah sendirian gak ada jamaah, Iya. ya mending di rumah aja berjamaah sama Keluarga. istrinya atau sama anaknya, ya atau sama orang tuanya misalnya, atau pindah ke masjid lain, gitu. Baik, Ustaz. Nah, Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Namun kalau jamaah hanya 2 itu sudah dihitung jamaah Ustaz. Berdua misalkan, apakah sudah hitung jamaah? kalau berdua ya, Sudah dihitung. iya, imam dan makmum paling tidak. Tapi kalau nggak ada siapa-siapa itu kan aneh, Munfarid. sendirian itu. Sendirian. Baik, Ustaz. Iya, munfarid. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallah khairan. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari saudari Rahmi di kota Banda Aceh. Ustaz izin bertanya, apa hukumnya kita ikut dalam suatu ormas Islam yang di dalamnya ada pengkaderan dan jenjang marhalah, tapi manhajnya juga sesuai sunnah Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, kalau memang seperti itu, ada pengkaderan, jenjang marhalah, tapi tidak ada hal-hal yang menyelisihi prinsip dan manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka itu sejatinya seperti organisasi saja. Walaupun mungkin dinamakan ormas atau yang lain, itu mungkin seperti yayasan. Ya, ada mudirnya, ada sekretaris, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada divisi A, divisi B, divisi J. Nanti kemudian suatu saat perlu ada regenerasi, itu nggak ada masalah ya. Selama itu sifatnya hanya organisasi saja demi kemaslahatan. Karena memang orang kan tidak akan hidup selamanya dan tidak akan dalam kondisi yang sama seterusnya. Ada kalanya dia itu sakit, ada kalanya dia tersibukkan, dia harus pindah atau bahkan meninggal dunia. Ya. Kalau dia tidak mengadakan kaderisasi, ini bisa berhenti di tengah jalan nanti. Sudah sunatullah kok itu. Masya Allah. Ya. Sudah sunatullah, kan Allah mengatakan kita ini sebagai khalifah fil ard, artinya orang yang datang silih berganti kan, yakhlufu ba'duna ba'dan. Masya Allah. Kita meninggal diganti anak kita meninggal dengan cucu kita, terus begitu dari zaman Adam sampai hari kiamat. Masya Allah. Ya sudah sunatullah, nggak ada yang perlu kita ingkari dengan kaderisasi ini. Yang penting tidak ada fanatik kepada selain kebenaran. Kalau kepada kebenaran kita mesti fanatik, harus. Kepada al-haq kita mesti fanatik, tapi kepada yang batil kita nggak boleh fanatik. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pemirsa Fardhu TV rahimani wa rahimakumullah dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda semua untuk bertanya langsung di 021 2123 2333. Berikutnya Ustaz dari saudara Fakhrul Nofriansah dari Kepri, Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah Nabi Muhammad SAW pernah melakukan kesalahan? Nah, kesalahan pernah. Benar. Ya, dosa pun pernah, tapi diampuni oleh Allah. Dalilnya awal-awal surat Al-Fath. Ya, kalau Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jelas sekali kan ayatnya. Sesungguhnya kami telah memberimu kemenangan yang besar, yang nyata, agar dengan kemenangan ini Allah liyaghfira laka, mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Jadi Nabi pernah berbuat salah, Nabi pernah berbuat dosa. Cuman bedanya apa Nabi dengan kita? Kenapa Nabi dibilang maksum? Artinya kesalahan-kesalahan beliau itu dijelaskan oleh Allah. Nggak dibiarkan beliau tidak tahu kalau berbuat salah. Itu bedanya. Kalau kita, mungkin kita nggak tahu kita ini berbuat salah apa enggak, kita nggak ngerti. Ya. Dan kalau itu kesalahan, itu dosa, maka Nabi diampuni. Kalau kita kan Allahu a'lam, nggak tahu kita ini diampuni atau belum diampuni. Tapi kalau Nabi otomatis diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksum itu bukan berarti nggak pernah berbuat dosa, nggak mungkin berbuat salah, kecuali dosa atau kesalahan yang itu akan menggugurkan kredibilitas seorang nabi.
Contohnya kedustaan. Ini mutlak Nabi nggak pernah berdusta. Khianat, mutlak Nabi nggak pernah berkhianat. Kitman, menyembunyikan wahyu, mutlak Nabi nggak pernah menyembunyikan wahyu. Karena ini adalah sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh seorang Nabi. Begitu sekali beliau pernah berdusta, gugur sudah kredibilitas. Beliau nggak pernah dusta aja dituduh pendusta, apalagi kalau sampai pernah berdusta. Beliau nggak pernah menyembunyikan wahyu aja dituduh macam-macam. Nggak pernah khianat dituduh macam-macam, apalagi kalau sampai terbukti beliau melakukan salah satu dari hal yang sifatnya akan menodai dan menggugurkan kredibilitas beliau. Jadi kalau ini mutlak beliau nggak pernah. Tapi kalau kesalahan-kesalahan ijtihad pernah, banyak sekali dalilnya, dalam Al-Quran banyak. Contohnya ketika beliau menyikapi tawaran perang Badar mau diapakan, ya, kan Allah menyalahkan di situ. Demikian juga ketika tentang mengharamkan minum madu. Ya gara-gara ngikutin rayuan istrinya ditegur, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhat azwaj. Kan teguran itu. Berarti perbuatan Nabi tadi salah. Demikian juga ketika Nabi melengos, ya apa ya bahasa Indonesia melengos itu membuang muka. Bermuka masam. Membuang muka. Ya, dan juga watawalla, bercemberut, merengut dan membuang muka ketika datang kepadanya seorang yang buta. Memang dia nggak melihat, tapi Allah melihat. Kan itu teguran dari Allah. Abasa watawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya. Itu salah, tapi langsung dikoreksi oleh Allah. Jadi Nabi pernah berbuat salah, kalau beliau memang salah langsung dikoreksi sama Allah. Turun wahyu. Nah, berarti dan sini kesalahan Nabi kesalahan-kesalahan kecil tadi Ustaz ya, bukan? Iya, kesalahan-kesalahan yang sudah dijelaskan sehingga tidak boleh lagi diikuti, ya karena itu sudah dijelaskan itu salah dan itu tidak mengganggu, tidak mengurangi kredibilitas beliau sebagai Nabi, justru semakin memperkuat. Iya. Dan membuktikan emang nggak ada yang ditutup-tutupin sama Rasulullah. Masya Allah, sahih. Karena kalau beliau mau menutup-tutupin, ya ayat abasa wa tawalla ngapain disampaikan oleh Nabi kan? Benar Ustaz, Masya Allah. Lima tuharimu ma ahallallah, ngapain disampaikan oleh Nabi? Iya kan? Tentang perintah untuk menikahi bekas istrinya Zainab. Zainab binti Jahash. Yeah. Itu kan aib besar di mata bangsa Arab ketika itu. Wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsyah. Engkau takut dengan omongan orang, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Kalau mau disembunyikan ya yang begini-begini enggak usah disampaikan sama Nabi kan? Sahih, Ustaz. Masya Allah. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat dan yang bertanya bisa memahami. Baik, berikutnya kita coba sapa penelpon telah terhubung ya dari Bapak Riza di Palembang. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak, pertanyaannya. Ya, ini saya tanya Pak ya. Iya, silakan. Apa saya tuh kalau malam-malam beramal itu saudara tahajud tuh baca apa namanya itu tobat tuh 1000 kali, terus baca selawat 1000 kali. Apakah bid'ah itu? Baik, cukup Pak Riza. Ya, apakah bid'ah saya melakukan selawat 1000 kali dan istighfar 1000 kali? Setelah itu apa namanya tuh sholat tobat itu. Baik. Membaca istighfar 1000 kali. Baik. Baca selawat 1000 kali. Siap. Baca itu 1000 kali. Apakah bid'ah? Baik, cukup Pak Riza. Setiap mau tidur ya. Setiap mau Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, ditunggu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, membaca sholawat itu baik. Membaca sholawatnya ya, secara umum, secara mutlak itu ibadah, amal soleh. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat yang dibarengi dengan salam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu lahu biha asyra. Allah akan membalasnya dengan 10 salawat. Istighfar juga bagus, ya.
Astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Allah perintahkan kita untuk istighfar kepada Allah. Tadi membaca surat Taubah, maksudnya membaca surat At-Taubah. Istighfar, Ustaz. Istighfar ya. Istighfar mungkin istighfar astagfirullah wa atubu ilaih mungkin begitu ya, 1000 kali. Nah, yang jadi masalah adalah ketika seseorang membuat aturan-aturan. Dibacanya sekian kali. Nah, kenapa sih kok harus sekian kali? Dasarnya apa? Kemudian menentukan waktunya. Kenapa harus di malam hari? Padahal perintahnya kan umum. Iya. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Umum kan? Umum, benar. Ya. Wastaghfiru rabbakum. Ya. Alladzina yaqulu rabbana ighfir lana. Ini sifatnya umum. Allah tidak menentukan bacalah di malam hari, bacalah di siang hari, bacalah di sore hari, bacalah di waktu subuh misalnya. Iya. Nah, ketika kita mengkhususkan perintah ibadah yang sifatnya itu tidak khusus, tidak umum, seakan-akan kita ini memposisikan diri kita sebagai yang membuat aturan syariat. Ini yang tidak baik. Nah, sedangkan yang punya wewenang itu adalah Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Syara'a lakum minad din. Dialah yang mensyariatkan untuk kalian din. Artinya haknya Allah itu menetapkan aturan syariat, itu haknya Allah. Kalau Allah tidak mengatakan begitu dalam Al-Quran, Allah juga tidak mengatakan, tidak mewahyukan kepada Nabi agar begini dan begitu melalui sunnah. Ya udah, kita amalkannya secara umum saja, secara mutlak, nggak usah kita batasi jumlahnya, nggak usah kita batasi waktunya. Apalagi kalau ditambah adanya keyakinan ini memiliki fadilah yang besar. Ini lebih lagi, semua harus ada landasan hukumnya, karena Allah mencela orang-orang jahiliyah, dicela sama Allah. Allah mengatakan apa? Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Ini celaan, ayat ini mencela orang-orang jahiliyah yang kebiasaan mereka ini membuat aturan-aturan dan itu dikaitkan dengan agama, aturan ibadah, aturan doa, aturan ini, aturan tawaf, aturan menyembelih dan lain-lain dikait-kaitkan dengan agama, padahal malam ya'dzam bihillah. Allah tidak memberikan izin. Taunya di mana kita Allah ngasih izin ataukah tidak? Ada perintah apa tidak? Ada ayatnya, amalkan ayat itu sesuai dengan dalalahnya, sesuai dengan maksudnya. Ayatnya sifatnya umum, ya amalkan umum. Terus gimana caranya mengamalkan secara umum? Gak usah dibatasin jumlah istighfarnya, gak usah dibatasin jumlah sholawatnya, gak usah dibatasin waktunya. Iya, ingat sholawat, gak usah dihitung-hitung. Kecuali kita mendapati dalil. Misal, selepas sholat istighfar berapa kali? 3 kali misalnya. Ya kita amalkan 3 kali. Atau dalam hadis yang lain Nabi SAW itu sekali majelis beliau itu istighfar lebih dari 70 kali. Di riwayat yang lain 100 kali. Ini tidak ada kontradiksi karena 100 itu lebih dari 70. Jadi nggak ada masalah. Silahkan amalkan. Dan istilah 70 dalam bahasa Arab itu artinya banyak. Tidak harus pas 70. Ya. Silahkan amalkan yang sifatnya umum. Tiap kita majelis sambil nonton acara nih, ya pemirsa yang ada di rumah, yang lagi di mobil, istighfar. Gak usah dihitung-hitung sampai sebanyak mungkin. Silahkan istighfar, ya. Kapan kita ingat silahkan kita sholawat. Kapan kita ingat silahkan kita tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Nah itu yang disyaratkan yang begitu. Nah, Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Bapak Riza di Palembang, semoga bisa dipahami. Ikhwatal iman, pemirsa Fardhu TV dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami ngajak Anda semua untuk bertanya langsung di 021 2123 2333. Dan kami juga terus mengajak Anda untuk ta'awun bersama menyebarkan dakwah Islam melalui Fardhu TV. Bisa Anda kirim donasi Anda melalui sunduk rekening yang ada di layar kaca Anda.
Syukran, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya yang telah masuk. Ini dari Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar dari Ibu Sunarni. Ustaz, izin bertanya. Bagaimana menyikapi ikhwan yang ingin ajak nazar kedua kalinya kepada akhwat? Karena melihat agama akhwatnya yang baik. Karena dari akhwat-akhwat yang lain yang sudah diajak nazar, cantik sih tapi kurang baik agamanya Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz? Nazarnya sudah pernah terus menazar lagi di orang yang sama begitu ya? Benar Ustaz. Itu Karena yang saya pahami. Benar Ustaz, karena baik agamanya. Allahu a'lam, la adri. Enggak tahu ana. Terus barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Berikutnya kita bacakan pertanyaan dari Ummu Saddah di Jawa Barat, Kabupaten Majalengka. Ustaz izin bertanya. Bagaimana hukumnya jika seorang istri itu bekerja ke luar negeri dan si suaminya ini mengizinkan istrinya bekerja ke luar negeri itu? Dia memilih nggak apa-apa katanya untuk menjaga anak-anaknya, saya, kata suaminya. Dan si istri itu beliau pun dia bekerja saja dari rumah ke rumah yang lain sampai saat ini. Dan yang ana tanyakan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut Ustaz? Siapa yang berdosa dalam masalah tersebut? Karena si suami sudah mengizinkan Ustaz. Ya, itu izinnya tidak pada tempatnya ya. Izin-izin yang sifatnya mengandung pelanggaran terhadap syariat itu tidak menjadikan sesuatu menjadi boleh. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelas-jelas mengatakan, la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masafat atau masirata yaumin illa ma'adhi mahram. Bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak halal. Tidak halal itu apa sih artinya? Tidak boleh. Haram. Dia melakukan safar sejauh perjalanan sehari semalam. Dulu ya, karena pakai onta sehari semalam ya kira-kira 70-80 kilo lah. Jadi patokannya itu bukan hanya waktu, tapi juga pada jarak. Sekarang kan kita ada kendaraan yang lebih cepat daripada unta. Pesawat 1 jam itu sama dengan unta mungkin sebulan jarak tempuhnya ya. Jadi jangan terus berdalil dengan hadis ini dengan cara yang jumut, yang kaku. Kan pesawat cuma 9 jam. Entar ke Mekah juga gak safar jatuhnya kalau begitu. Dia keliling dunia pakai pesawat supersonik juga gak safar nanti. Karena gak nyampe 24 jam. Ya tentunya gak bisa dipahami begitu. Intinya dia berjalan dengan jarak yang sudah masuk kategori safar. Kalau luar negeri ya mesti safar lah. Namanya juga luar negeri kan. Luar kota aja safar apalagi luar negeri. Yeah. Ini kok malah dikirim ke luar negeri. Padahal Nabi mengatakan gak boleh ya tanpa mahram. Jadi izinnya suami tidak menggugurkan dosa si perempuan tadi. Suaminya dosa, perempuannya juga dosa. Suaminya dosanya double. Pertama, dia mengizinkan sesuatu yang sebetulnya tidak diizinkan. Yang kedua, dia ini kebalik, harusnya yang menafkahi suami bukan istri. Yang ketiga, ini akan memudaratkan istri karena di luar negeri fitnahnya lebih besar daripada di dalam negeri. Kalau terjadi pelecehan bagaimana? Jauh dia. Ya, terjadi kezaliman terhadap istrinya. Ini kebalik sekali cara berpikirnya ini. Ya, solusinya bagaimana? Ya pulang segera, gantian. Ya, suami yang kerja, mau kerja di dalam negeri, mau kerja di luar negeri, yang jelas cari pekerjaan yang halal, ya, yang sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Berikutnya kita bacakan pertanyaan dari saudara Fajar Sulistianto dari DKI Jakarta, Jakarta Timur. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum merayakan atau membuat acara akikah? Seperti mengundang orang-orang untuk datang ke rumah, kemudian membaca Al-Quran, selawat, dan memberi minyak wangi kepada setiap yang hadir, seperti perayaan akikah di masyarakat umum. Silakan Ustaz. Jadi itu akikahnya dilakukan dengan cara ngundang orang-orang, terus membaca Al-Quran, baca selawat, bagi-bagi minyak wangi gitu ya. Benar Ustaz. Akikahnya itu sendiri sunnah. Akikahnya itu sunnah. Intinya akikah itu kita memotong
Kalau bayinya laki-laki ya 2 ekor kambing sunnahnya, kalau perempuan seekor kambing, dipotongnya pada hari ke-7. Kemudian dagingnya itu dibagi-bagikan, boleh dibagi-bagikan dalam berupa daging mentah, boleh juga sudah dimasak. Intinya akikah seperti itu. Kalau itu diisi dengan bagi-bagi minyak wangi, bagus-bagus aja, karena itu bagian dari sedekah, nggak ada masalah. Kalau diisi dengan sholawatan dan baca Quran, nah ini yang perlu dalil tambahan. Kenapa sih kok harus diisi dengan sholawatan? Atas dasar apa? Gitu. Kenapa sih kok harus diisi dengan baca Quran? Karena kenapa itu dikaitkan gitu loh. Kenapa menjadikan akikah sebagai sebab untuk baca Quran secara khusus atau sebagai sebab untuk membaca sholawat secara khusus? Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini bisa kita ambil pelajaran. Di hadis ini disebutkan bahwa suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang safar ya bersama rombongannya. Tiba-tiba salah satu dari rombongan itu ada yang bersin. Ketika dia bersin, dia bilang begini, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada tambahan berarti Ustaz? Ada tambahan. Dia ucapkan Alhamdulillah, tapi dia mengatakan wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Atau wassalamu ala Rasulillah. Dia bilang begitu. Apa jawabannya Umar? Alaika wa ala ummik. Dibalas begitu. Ya salam kembali atasmu dan atas ibumu juga. Terus dia agak nggak enak gitu mukanya. Kenapa? Katanya Umar. Kamu nggak senang ya dengan jawabanku tadi? La'allaka wajadta fi nafsik. Kamu nggak enak ya dengan jawaban ini? Qala bala ya Amirul Mukminin. Lawadittu annaka lam tadhkur ummi bi syai'. Aku berharap engkau nggak usah sebut-sebut ibuku lah. Ada apa sih pakai sebut-sebut ibuku juga katanya gitu kan? Apa jawabnya Umar? Demi Allah aku hanya menjawab sebagaimana yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Ternyata ini pernah terjadi di zaman Rasulullah katanya Umar. Ketika ada Rasulullah dengan sejumlah sahabatnya itu safar, ya ada di antara mereka yang bersin dan bilang begitu. Maka kata Nabi, alaika wa ala ummik. Jawabnya seperti itu. Artinya sholawat itu bagus, salam kepada Rasulullah juga bagus, tahlil bagus, takbir bagus, ya istighfar bagus. Yang tidak bagus itu adalah penempatan yang tidak pas. Penempatan. Ya, sholawat bagus, tapi kalau sholawat dibaca setelah bersin, kenapa? Kan Nabi ngajarinnya, Alhamdulillah. Iya. Yang dengar apa jawabnya? Yarhamukallah. Ya. Yang dengar yang bersin pertama menjawab yahdikallah wa yuslih balak atau yahdikumullah wa yuslih balak. Ada 2 riwayat ya. Intinya itu yang diajarkan oleh Nabi. Allah memerintahkan sholawat tapi tidak memerintahkan sholawat secara eksklusif setelah bersin. Iya. Sama. Ketika kita ingin mengkhususkan suatu ibadah, kenapa harus dikaitkan dengan akikah sholawatannya? Kenapa harus dikaitkan dengan baca Qurannya harus dikaitkan dengan akikah? Ya silakan bikin acara lain, kajian umum atau apa, itu akan lebih aman, ya lebih terhindar dari potensi-potensi kita melakukan amalan-amalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ustaz, masyaallah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang pertanyaan, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita akan coba langsung sapa penelpon telah terhubung. Ya, silakan. Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Bukhari dari Sulawesi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, di kampung saya itu di malam Jumat itu di malam Jumat selalu baca surat Yasin. Surat Yasin. Ya, kemudian Bapak? Yang saya ingin tanyakan, apa ada dalilnya di baca surat Yasin khusus di malam Jumat?
Baik, cukup Pak Bukhari. Iya, cukup Pak. Baik, terima kasih Pak Bukhari di Sulawesi. Ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Terkait apakah ada dalilnya, kalau pertanyaannya seperti itu, ya boleh jadi ada dalilnya. Cuman masalahnya valid apa tidak. Ayo. Nah, yang saya tahu hadis-hadis yang berbicara tentang fadilah surat Yasin itu tidak ada yang valid. Tidak. Jadi hadisnya ada, tapi tidak valid. Ya. Mungkin saja sebagian ulama menganggap sebagian dari hadis itu valid. Saya tidak ingat berapa banyak ya, dan seperti apa saja redaksi dari hadis-hadis yang berbicara tentang fadilah surat Yasin. Tapi seingat saya pernah ada pembahasan dalam fatwa yang kami rilis. Nanti bisa dicek di arsip-arsip fatwa yang sudah dipublikasikan tentang surat Yasin. Seingat saya sih pernah ada pembahasan ke arah situ, dan memang tidak ada hadis yang valid tentang fadilah surat Yasin. Jadi apakah surat Yasin tidak ada fadilahnya? Pasti ada dong. Iya. Kan dia bagian dari Al-Quran. Jadi fadilah dia adalah fadilah ayat-ayat secara umum, surat-surat secara umum. Yang kalau kita baca, kita dapat setiap hurufnya 10 kebaikan. Ya. Dan dia adalah kitab yang diberkahi. Berarti termasuk surat Yasin mengandung berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ya, dia mengandung berkah. Ya. Al-Quran ini sesuatu yang kalau kita baca, kita akan mendapatkan kebaikannya, naik iman kita, dan bisa menjadi hujah yang meringankan kita, walaupun juga bisa sebaliknya. Jadi fadilah Al-Quran secara umum itu dimiliki oleh setiap surat-surat dalam Al-Quran. Adapun fadilah khusus, ini perlu dalil khusus. Ketika ada dalil namun tidak valid, ya bagi yang meyakini bahwa semua hadis tentang surah Yasin tidak ada yang valid, ya konsekuensinya dia tidak boleh menganggap punya keistimewaan khusus selain keistimewaan yang sifatnya umum tadi. Demikian juga ketika mengkhususkan kenapa kok yang dibaca surah Yasin, kenapa tidak yang lain. Kan pasti ada sesuatu toh yang menjadi motivasi. Pasti ada keyakinan dia punya fadilah dibaca di malam Jumat. Nah, ini berdasarkan apa? Oh, berdasarkan hadis Ustadz. Hadisnya valid apa tidak? Kalau iya, siapa yang memvalidasi? Ahlinya atau bukan? Kalau bukan ahlinya, kita tidak boleh mengikuti pendapat yang tidak ahli di bidang itu. Kan kita disuruh tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikr. Ahla dzikr ay ahlal ilm. Mereka yang berilmu yang kita tanya. Jadi seperti itu kira-kira jawabannya. Silahkan baca dan tidak perlu dikhususkan di hari Jumat. Baca Yasin, baca juga surat-surat yang lain tanpa ada keyakinan ini lebih afdol daripada yang lain. Saya tidak mengharamkan baca Yasin di malam Jumat, tidak ya. Jangan salah paham. Saya tidak boleh mengharamkan ini Al-Quran bagus dibaca. Tapi jangan hanya Yasin dan jangan hanya malam Jumat. Ya. Baca setiap ada waktu, baca Yasin, baca surah-surah yang lain, Al-Baqarah, Ayatul Kursi, baca Quran secara umum. Nah, wallahu alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Dan Masya Allah Ustaz, demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kalau kita simak Ustaz, pertanyaan atau jawaban dari Ustaz dari awal hingga akhir itu berkaitan dengan pengkhususan sebuah ibadah Ustaz ya. Berarti di sini menunjukkan kalau ada dalil ya kita kerjakan, begitu Ustaz ya. Iya, dalilnya khusus kita amalkan secara khusus. Dalilnya umum amalkan secara umum. Dalilnya mutlak secara mutlak. Dalilnya dibatasi kita batasin. Pokoknya kita ikutin dalil. Kan beragama tuh simpel, akhi. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kita cuma ngikutin aja kok. Udah jelas, petunjuk pelaksanaannya udah jelas. Masya Allah. Nah, yang penting kita terus belajar Ustaz ya, sesuai dengan tema kita mengenal akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta syariat beliau. Ustaz, pertanyaan yang barusan dijawab merupakan pertanyaan terakhir pada perjumpaan kita kali ini Ustaz. Tanpa terasa alhamdulillah jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas ilmunya, faedahnya. Semoga bisa kembali ketemu insyaallah di pertemuan berikutnya Ustaz.
Amin amin. Jazakallah khair. Hayakumullah. Demikian para pemirsa, para pendengar yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Terus saksikan live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com atau bisa kunjungi juga website kami www.fatwatv.id. Dan kami terus mengajak Anda semua untuk bisa ta'awun bersama menyebarkan dakwah Islam melalui Fatwa TV. Bisa Anda layangkan donasi Anda di nomor rekening Sunduk Fatwa TV. Syukron, wa barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas partisipasi Anda semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.